si Nisa ngecek nadinya si bapak mulai melemah, si Nisa udah ngerti bahwa bapak ini udah mau berangkat. Nah, setelah itu si Nisa mulai menuntun bapak dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak hanya bisa ngikut karena mulutnya itu nggak bisa kebuka, jadi dia hanya bisa ngikut seperti itu dengan mata tertutup. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini dari, saya sebut aja namanya Nisa. Karena kenapa? Saya nggak spill nama aslinya, itu dikarenakan di sini ada keluarga yang diduga menjantet keluarganya sendiri. Itu kan hanya pradugaan, ya kan? Dan nggak bisa dibuktikan dengan yang namanya bukti fakta atau surat atau apa gitu kan, nggak bisa, ya kan? Jadi untuk kenyamanan kalian yang menonton juga dan saya juga sebagai pencerita, ya udah ya nggak usah disebut. Tapi sebenarnya dia ngizinin untuk membawakan namanya dia, nge-spill. Gimana ceritanya? Check it out. Jadi ceritanya ini dari seorang wanita yang bernama Nisa, sebut tadi kan. Nah, jadi si Nisa ini punya keluarga itu punya saudara itu 5 orang. Nah, saudara tirinya itu 4 orang dan saudara kandungnya itu 1 orang. Nah, saya sebut aja nama saudara kandungnya ini namanya si Intan. Hai Intan lagi, nama Intan. Maaf banget Intan, nama kamu sering masuk di video saya karena saya suka nama Intan. Oke, lanjut. Jadi saya sebut aja namanya Intan nih ya, saudara kandungnya dia. Nah, dia namanya si Anissa. Jadi pada saat itu si Intan ini lagi hamil tua 9 bulan nih, mau melahirkan nih ceritanya. Jadi dia itu lagi packing. Ceritanya dia itu mau ngelahirin di rumah mamanya dia. Nah, suaminya dia ini lagi sedang duduk-duduk enak, megang rokok, minum kopi. Jadi dia ngomong, Mas, anterin aku yuk ke rumah ibu. Ini aku udah kayaknya udah mau lahiran gitu. Ini bulan aku mau lahiran. Nah, si suaminya ini, saya sebut aja namanya si Ahmad, ngejawab, Ya udah kamu aja dulu pergi, saya masih banyak kerjaan. Si Anissa si Intan adalah seorang wanita yang menurut aja sama si suaminya dia ini, ngomong, ya udah saya ini pergi sama ibu sendiri. Kalau gitu saya titip anak. Mereka tuh udah punya anak pertama, jadi mau dititip nih sama si Ahmad. Si Ahmad jawab, ya saya aja yang ngejaga anak-anak, nanti saya nyusul berangkat ke sana nanti. Pas si Intan sampai di rumah mamahnya, keluarga tuh, mamahnya sama keluarga yang lain tuh marah. Kok kamu datang kemari sendiri? Suami kamu mana? Jadi dia ngejawab, ini suami saya lagi kerja bu, saya aja yang datang kemari. Lah emang nggak bisa apa kerjaannya ditunda? Kamu kan mau lahiran, ngomong gitu mamanya dia. Ya nggak apa-apa bu, ya mungkin lagi banyak kerjaan, ngomong gitu. Si Intan orangnya nggak ribet gitu. Pas dari situ, nggak lama dari situ, melahirkanlah yang namanya si Intan ini, ngelahirin nih. Pas ngelahirin dikabarin sama suaminya, datanglah suaminya. Pas datang suaminya nih baru melahirkan nih, dia kaget ngelihat anaknya dia. Si Ahmad ini kaget. Lah, ini anak siapa? Begitu. Anak kamu lah. Enggak, ini bukan anak saya, kok nggak mirip sama saya? Ngomong gitu. Keluarga pada kaget ngedengar hal itu. Lah, kok dia nggak mau ngakuin anaknya dia, ngomong gitu. Ini anak kamu lebih mirip sama ayam mertua gitu. Kamu selingkuh ya sama ayam mertua? Wah, kebetulan ini kan si Intan nih, ini ya anak tirinya si bapak ini, bapaknya, bukan anak kandung gitu. Jadi dia bisa kepikiran kok gitu. Makanya, aduh gila tuh orang. Terus lanjut,
Mendengar hal itu, mereka cekcok lah sampai suaminya ngomong, Kamu jangan bawa anak ini ke rumah. Udah, biarin aja di sini. Terserah kamu mau taruh di mana, ngomong gitu. kita ngejawab, ya udah, gak usah dibawa anak itu, kami aja yang merawat di sini, kamu pulang aja, gitu. Nah, si Intan dengan rasa yang sangat-sangat sedih dituduh seperti itu, dia masih mengikut suaminya. Pergilah dia. Jadi si ibu sama si ayahlah yang merawat si anak ini. Si anak ini itu tumbuh dengan baik, sangat cantik dan sangat manis. Nah, pada suatu ketika bapaknya ini, si ayah tirinya ini lagi main sama si anaknya si Intan ini lagi main gitu. Nah, tiba-tiba kakinya papanya itu nggak bisa digerakin, itu sebelah kanan gitu. Karena nggak bisa digerakin, dibawalah ke dokter. Dibawa ke dokter, pas dicek lab, darah segala macem, itu dicek semuanya, itu nggak ada apa-apa, hasilnya baik-baik aja. Nah, mereka bawa pulang ke rumah lah si bapak ini. Nah, pas di rumah, nggak lama dari situ tiba-tiba kedua kakinya lagi nih yang nggak bisa digerakin. Ibunya sampai bingung, ini sebenarnya ada apa, ngomong gitu, ada apa kok nggak bisa digerakin dua-dua kayak gini, ini kenapa, ngomong gitu. Lama kelamaan kondisi bapak itu menurun, jadi dia itu udah nggak mau makan. Barulah si ibu ngabarin yang namanya si Nisa. Kenapa ibunya baru ngabarin si Nisa? Karena si Nisa itu tinggalnya jauh, nggak di kota tempat ibunya itu. Nah, pada saat itu ibunya telepon, Nis, kamu bisa nggak ke rumah ibu? Si Nisa bingung, ada apa bu? Kok saya disuruh pulang? Nggak, di rumah nggak kenapa-napa kan? Gitu. Jadi si Nisa nggak tahu apa-apa nih. Nah, berangkatlah si Nisa ke kota ibunya ini, berangkat. Pas datang, dia langsung kaget ngelihat kondisi ayah tirinya. Ini kenapa? Sejak kapan, ngomong gitu bu? Ini kenapa bu? Sejak kapan bapak kayak gini? Ini udah 2 minggu nih. Pertama kakinya sebelah yang nggak bisa digerakin. Ini kedua-duanya yang nggak bisa digerakin. Nah, sekarang dia nggak mau makan gitu. Kondisinya tuh melemah. Terus si Nisa bantuin ngerawat bapaknya dia. Nah, pas lama kelamaan si bapaknya ini nggak pakai baju. Udah nggak pakai baju nih. Karena kenapa? Panas, dia tuh ngerasa panas banget. Jadi dia nggak mau udah nggak mau pakai baju, dikeluarin sama dia, panas gitu. Nah, bapaknya itu sering mengigo dan dia itu sering ngelantur ngomongnya. Dia ngomongnya, Nis, pulang Nis, kita pulang, ngomong gitu ya, ngigo terus tuh, pulang Nis, pulang, bapak mau pulang, ngomong gitu. Jadi si Nisa ngejawab, Pak, ini rumah bapak, gitu, bapak mau pulang kemana? Ini rumah bapak, kesana nih. Dia nunjuk rumah anaknya dia, rumah anaknya yang kedua. Jadi bukan rumahnya si Intan ya, rumah anaknya yang kedua. Jadi sebenarnya keluarga ini tuh udah menikah semua. Nah, jadi dia nunjuk terus nih ke rumahnya si anak yang kedua. Kenapa harus ke situ Pak? Di sini aja Pak, di rumah bapak aja, gitu sama si bapak. Enggak Nis, pulang Nis, pulang gitu. Nunjuk itu terus diomongin sama si bapak. Nah, pada saat mereka keluar lagi sibuk masing-masing, si ibu di dapur, si Nisa lagi belanja, pokoknya lagi sibuk-sibuk gitu. Nah, papahnya ini berusaha untuk turun dari tempat tidurnya dia dengan cara merangkak gitu, pengen pulang gitu. Tiba-tiba jatuh dari tempat tidur. Nah, mamanya ini belum ngedengar gitu, belum ngedengar. Pas mau sampai ke pintu depan, baru mamanya ngeliat. Astagfirullahaladzim Pak, kenapa? Ngomong gitu, kenapa? Bapak mau kemana? Ngomong gitu. Ibunya dia, bapak mau kemana? Pulang bu, pulang, ngomong gitu aja nih. Bapak kenapa? Diangkat, dipanggillah si anaknya, itu kan nggak jauh ya. Dipanggillah, sini temenin ibu ngangkat ke tempat tidur. Kenapa bu? Nggak tahu, bapak kamu ngajak ke rumah kamu terus, ngomong gitu.
Ya udah dibawa ke rumah aja. Ngapain, sama aja, ngomong gitu ibunya. Yaudah temenin, bawa angkat ke tempat tidur. Diangkatlah ke tempat tidur. Jadi mamanya ini sampai-sampai kesel gitu. Bapak jangan ulangi lagi ya, keluar seperti ini. Bapak tuh nggak pakai baju, hanya pakai pampers dewasa itu. Bapaknya langsung diam, hanya bisa nangis gitu. Bapaknya diam nih. Ibunya cerita sama si Nisa kondisi bapaknya yang tadi pagi jatuh dari tempat tidur. Jadi si Nisa punya inisiatif untuk bertanya sama temennya dia ini orang yang bisa gitu, yang bisa melihat yang gaib-gaib gitu. Jadi teleponlah sama si Nisa, sama si temennya nih. Saya sebut aja namanya Andre gitu. Andre, coba minta tolong, kamu bisa nggak nerawang nih, ada apa dengan papa saya gitu. Oh gini, maaf nih, papa kamu itu sedang diganggu, ada yang nyantet gitu. Si Andre nih, siapa ya kalau boleh tahu? Gini nih, saya nggak bisa kasih tahu langsung, tapi saya akan kasih saran sama kamu agar kamu tahu siapa yang nyantet. Jadi gini, kebetulan ini malam Jumat, sebentar malam. Nah, kamu ambil air di gelas, taruh tepat di kepala bapak kamu. Jadi kayak diginiin gitu loh, ditaruh di ini, nggak jauh dari kepalanya dia gitu. Nah, sambil baca salawat sebanyak-banyaknya. Jadi si Andre ini ngejelasin gitu aja. Pas sorenya dia udah nggak sabar nih, dia nyuruh ngumpul keluarga. Tolong keluarga kumpul dulu deh di rumah. Saya ingin ada sesuatu nih yang mau perbuat gitu. Keluarga ngumpul lah pada saat itu. Nah, jadi si Nisa ngelakuin nih. Pas bacaan pertama belum terjadi apa-apa. Salawat pertama ini belum terjadi apa-apa gitu. Nah, lama kelamaan si Nisa ngebacain, tiba-tiba dia itu tangannya tuh merasa gemetar gitu. Dan dia itu udah mulai nggak fokus karena dia ngelihat dari ekor matanya dia ini sosok yang sangat-sangat gede, tapi kepalanya itu bukan manusia. Jadi badannya itu manusia, kepalanya itu bukan manusia. Dia kehilangan fokus dingin sampai-sampai air yang dipegang sama dia itu tumpah ke mukanya si bapaknya. Dan bapaknya itu benar-benar teriak, jangan ngomong gitu, teriak-teriak jangan ngomong. Teriak terus gitu. Nah, jadi si Nisa berhentiin karena dia ngelihat dengan sosok itu ada si suaminya adiknya dia, suaminya si Indri lagi, Intan. Dia ngelihat suaminya si Intan yang nggak fokus di situ. Dia itu suaminya Intan tuh marah gitu ngelihat apa yang dilakuin sama si Nisa. Pada saatnya si Nisa itu balik ke rumahnya dia karena kenapa? Ada kerjaan. Jadi pas itu si Nisa keluar nih. Ternyata mamanya tuh lagi telepon si Nisa. Itu ada 10 kali panggilan gak dijawab sama si Nisa. Jadi si Nisa ini lagi keluar gitu. Jadi pas si Nisa pulang, cek handphone dan ternyata mamanya nelpon sampai 10 kali. Si Nisa telepon baliklah sama mamanya. Jadi mamanya ngomong, "Kamu dari mana, Nis?" "Ini Bu, saya lagi di luar." "Ada apa ya, Bu?" "Kamu mending balik ke sini deh," ngomong gitu. "Papa kamu ini makin parah," ngomong gitu sih mamanya. "Parah kenapa, Bu?" "Pokoknya kamu lihat aja, kemari aja." Gak lama dari situ si Nisa packing lagi balik ke rumah mamanya dia. Nah, pas nyampe di sana ternyata kondisi papanya itu emang bener-bener parah karena dia lagi diinfus gitu. Memang nggak bisa masuk makanan kan ke mulutnya, dia lagi diinfus. "Bu, kok tiba-tiba sampai separah ini lagi, Bu?" "Nggak tahu, pokoknya Ibu udah ini pusing gitu. Gimana caranya bapaknya kamu nih bisa sembuh?"
nggak tahu mau dibawa ke rumah sakit juga nggak bisa, di rumah sakit juga nggak kedeteksi penyakitnya apa, ngomong gitu. Ya udah Bu, saya mendingan nggak usah pulang kali ya. Ya udah kamu nggak usah pulang. Nah, si Intan nyarilah orang pintar untuk menyembuhkan si bapaknya ini. Jadi sebenarnya yang punya masalah ini suaminya Intan aja, yang lain itu fine aja sama si bapak ini. Jadi pas dia ke rumah orang pintar ngomong, oh bapaknya kamu ini udah nggak lama lagi, ngomong gitu. Dia pasti nggak lama lagi, tapi gini, saya kasih kamu bunga kantil dan kamu rendam nih bunga ini di tempat air minumnya papanya kamu kasih air minum tuh di tetes-tetesin gitu, ngomong gitu. Nah, mendengar hal itu si Intan langsung nangis pulang nih, sembab no matanya. Si keluarga nih pada nanya, si mamanya sama si Nisa nanya, kamu kenapa kok sedih gitu, mata kamu sembab, ngomong gitu. Ini Bu, kata orang pintar itu, bapak udah nggak lama lagi, ngomong gitu. Nisa sama mamanya dia ikutan nangis. Nah, salah satu pertanyaan yang baru ditanyakan sama mamahnya dia kan udah tahu nih siapa yang nyantet papanya dia. Jadi si Nisa baru bertanya nih, Bu, saya ingin tanya sesuatu sama ibu. Sebenarnya si bapak punya masalah apa dengan suaminya si Intan? Kenapa kok kamu tanya seperti itu? Sebenarnya Bu, yang nyantet itu adalah suaminya Intan. Sebenarnya tuh mereka tuh punya masalah apa? Ini kan sebenarnya si Nisa nggak tahu nih permasalahannya apa, karena si Nisa pada saat itu di luar kota. Mamanya Nisa menjelaskan kronologis permasalahan yang waktu si Intan hamil. Nah, si Nisa ngedengernya kaget. Emang dia tes DNA Bu? Kenapa dia seyakin itu kalau itu bukan anaknya dia? Si ibunya ngomong, ya udahlah kamu jangan pikirin, sekarang kita mikirin gimana caranya bapak ini sembuh. Nis, bapak sebelum sakit dia ngomong ingin pakai sepatu adik kamu, jadi adiknya yang kedua ya kan. Sepatu adik saya yang mana Bu? Ini yang warna putih itu, ngomong gitu. Ya udah Bu, saya ini ngomong sama si Rizal, adiknya yang deket rumah itu. Saya ngomong sama si Rizal untuk ngambil sepatunya. Nah, si Rizal ngedengar itu, ngambillah sepatu itu, dipakaikan sama si bapaknya ini. Pakai ya Pak, pakai. Mudah-mudahan Bapak sembuh. Semakin hari kondisinya bapak itu semakin memprihatinkan. Jadi lidahnya bapak itu mengecil, kayak ketarik ke dalam gitu, kecil. Dan kondisi mulutnya itu membusuk. Jadi rongga mulutnya itu membusuk. Saking parahnya papanya itu mau minum. Nah, jadi air minumnya itu ditaruh di gelas dan Nisa ngambil sendok. Jadi disendoklah air minum itu, disuapin nih sama papanya dia, tapi air itu gak masuk tenggorokan bapaknya dia, malah jatuh ke rongga mulutnya yang mulai membusuk. Mamanya Anissa langsung ngambil tisu dan melap air yang jatuh ke rongga mulutnya yang mulai membusuk supaya itu nggak makin busuk. Jadi mamanya tuh ngelap gitu. Ini yang mulai busuk ini, nggak tahu kenapa pada hari itu tetangga pada mau ngejenguk si bapak ini. Jadi mereka tuh mau ngejenguk dan ibu mandiin bapak pakai bedak. Jadi badannya bapak itu dilap sama bedak. Nah, pas ibu ngebalik badannya bapak, jadi belakangnya bapak itu kemerahan, merah banget, itu udah kayak udah merebus. Ibu hanya bisa kaget dan ngucapin, astagfirullahaladzim, ini kenapa Pak, kok sampai merah kayak gini. Jadi si Intan itu sama si Nisa sama mamanya lagi rebahan di dekat ayahnya mereka gitu,
Tiba-tiba si Nisa sama si ibu ketiduran. Nah, si Intan bangun dan kaget melihat kondisi bapaknya dia yang sedang kayak sesak nafas gitu. Dibangunilah mereka. Bu, bisnis, kenapa nih bapak, kenapa? Gitu. Kenapa Intan? Coba lihat bapak, coba lihat gitu. Ini panik ya kan, panik si Intan nih. Kenapa bu, kenapa nih bu, kenapa? Nah, si Nisa ngecek. Ini kenapa, ngomong gitu. Si Nisa ngecek nadinya ya kan, nadinya si bapak. Pas si Nisa ngecek nadinya si bapak mulai melemah, si Nisa udah ngerti bahwa bapak ini udah mau berangkat. Nah, setelah itu si Nisa mulai menuntun bapak dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak hanya bisa ngikut karena mulutnya itu nggak bisa kebuka, jadi dia hanya bisa ngikut seperti itu dengan mata tertutup. Nggak lama dari situ nadinya bapak sudah berhenti dan bapaknya Anissa meninggal dunia. Sekian dulu ceritanya si Anissa ini, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.